Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Sehat, dan tentunya hari ini begitu spesial nih bagi Mitra Sehat semuanya. Di 107,7 Burtu FM telah hadir narasumber kita di siang hari ini, yang tentunya bagi Mitra Sehat yang menyimak terus medsosnya Burut FM di Facebook, kita sudah memberitahukan bahwa pada spesial Bunut Menyapa di siang hari ini akan kedatangan narasumber spesial tentunya yang akan membahas tentang tema yang khusus juga di siang hari ini. Nah, bagi Mitra Sehat semuanya, tentunya akhirnya tidak juga lupa untuk mengundang Mitra Sehat untuk standby terus nih di Facebooknya Burut FM dan juga di 107,7 Burut FM untuk menyimak perbincangan kita di siang hari ini. Baiklah Mitra Sehat, sebelum kita berkenalan dengan tamu kita di siang hari ini, akhirnya juga ingin menyapa nih, tentunya ada sahabat pendengar ataupun juga yang mendengarkan di YouTube-nya ataupun juga menyimak di Facebook-nya Dalduk Kota Sukabumi, kemudian di YouTube-nya DP2KB-P3A TV, dan juga di IG-nya DP2KB-P3_Kotsi. Nah, silahkan selamat menyimak perbincangan kita di siang hari ini. Kita langsung berkenalan saja dengan bintang tamu kita di siang hari ini, narasumber kita yang tentunya akan berbagi informasi tentang sesuai dengan tema kita di siang hari ini, itu mengenai pendataan keluarga tahun 2021. Baiklah, langsung perkenalan aja Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Mitra Sehat Pak kita panggilnya. Ya, para pemirsa Mitra Sehat. Iya, betul. Selamat siang, selamat jumpa dengan saya, mungkin mewakili Dinas DP2KB-P3A. Iya. Dalam hal ini mungkin topik khusus yang akan kita bahas, yang sebentar lagi akan kita lakukan di bulan April adalah tentang pendataan keluarga 2021. Oke. Jadi Mitra Sehat, beliau adalah Bapak Asep Sunarjat selaku Kabid KB Kota Sukabumi. Mungkin panggilan akrabnya kita panggil Pak Asep aja ya, atau Kang Asep biar lebih mudah. Oke Mitra Sehat semuanya, tentunya bersama Pak Asep kita akan membahas tuntas mengenai pendataan keluarga tahun 2021. Oke Pak, kalau misalnya kita berbicara mengenai pendataan keluarga, mungkin ada pertanyaan yang muncul nih di masyarakat semuanya. Yang pertama, kenapa sih harus ada pendataan keluarga gitu? Pasti kalau misalnya masyarakat sekarang kan lebih kritis ya Pak ya, dalam rangka apa sih pemerintah melakukan pendataan? Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, sebenarnya pendataan keluarga itu adalah program pemerintah yang diamanatkan kepada BKKBN khususnya dengan Undang-Undang Nomor 52 2009 dan PP-nya 87 2014. Salah satunya adalah secara periodik 5 tahun sekali harus diadakan pendataan keluarga. Nah, 5 tahun sekali. Jadi harusnya tahun lalu nih. Ya, karena 2020 cuma karena pandemi ya terpaksa diundur. Nah, sekarang pun kalau mau dilaksanakan bulan April, saya rasa harus ada perubahan mekanisme. Nah, itu dia, betul. Karena unik ya, tahun 2020 ini dan 2021 tentunya sudah berbeda ya Pak, dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu dia Mitra Sehat. Jadi memang ini sebuah program yang memang rutin 5 tahun sekali ya Pak ya. Jadi tidak dalam rangka yang khusus gitu ya Pak, atau berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhir-akhir ini ya. Ternyata memang itu amanat ya, amanat program dari amanat undang-undang juga. Oke Pak, kita langsung saja. Kan kalau misalnya pendataan identiknya dengan sensus ya Pak ya. Nah, sebetulnya apa sih ini bedanya dengan sensus penduduk yang sepertinya sudah berlangsung ya Pak ya. Nah, apa itu bedanya Pak? Jadi pendataan keluarga ini memang secara spesifik sekali tidak sama dengan pendataan sensus yang biasa dilaksanakan oleh institusi lain ya. Betul. PKN ini fokus kepada tentang pengumpulan data keluarga. Data keluarga, misalnya jumlah penduduk, usia, rentang usia, kemudian mungkin tentang kepesertaan KB, jumlah jadi jumlah anggota, jumlah pekerja juga. Jadi ini dengan adanya pemetaan kondisi keluarga, kita bisa memetakan program apa yang akan diluncurkan ke depan. Karena di dalamnya ini sekarang khusus PK21 ini kita juga memasukkan stunting.
Ya, Stunting. yang lagi ngetren kan. Iya, ini masalah Jadi dengan kesehatan. PK ini kita akan terdeteksi keluarga mana yang memiliki stunting atau keluarga mana yang kategorinya miskin. Oke. Data kemiskinan sekarang kan carut marut ya, Iya, betul. masih banyak bantuan tapi ya. Iya. Nah, ini masalah-masalah yang mungkin kita selesaikan di PK 21. Jadi ini merupakan database yang mungkin bukan hanya di BKKBN yang pakai, tapi semua Iya, semua betul, bisa betul. pakai. Itulah Iya. gambarannya. Oke, jadi mitra sehat kalau tadi disimak nih penjelasan dari Pak Asep ternyata memang beda dari sensus ya, lebih fokus ya Pak Ya, ke arah keluarga. keluarga. Jadi tentunya pendataan ini akan menjadikan sebuah database yang Betul. tentunya bermanfaat tidak hanya untuk program internalnya di Danuk ataupun juga tentang kaitan dengan KB, tapi tentunya berkaitan dengan program-program lain Betul, ya, betul, tentunya betul. yang berhubungan dengan tentu dengan data-data yang harus terus diupdate gitu ya Pak Betul. ya, karena memang dinamika ataupun juga perubahan demografi di Indonesia kan luar biasa ya, luar Pak, biasa. dengan jumlahnya penduduk yang banyak tentunya pasti harus ada update-update. Oke mitra sehat, tadi juga sudah sekilas disampaikan jadi apa itu gitu ya Pak ya, apa itu pendataan. Nah tadi mungkin Pak Asep juga sudah sedikit menyentil-nyentil ya mengenai mekanisme ya, jadi Ya. seperti apa sih Pak caranya? Jadi mekanisme yang kita lakukan ini berbeda dengan sensus, kadang-kadang sampling. Tetapi ini adalah per keluarga. Satu orang pendata di tingkat wilayah itu punya beban target 150 keluarga. Oke, satu pendata Satu untuk pendata 150 150 keluarga. Jadi kalau pelaksanaan 30 hari berarti 5 orang ya Iya. per hari harus dia selesaikan. Oke. Di Kota Sukabumi untuk tenaga pendata menurut catatan kami itu ada 1.922 orang. Wah, jumlah yang Ini banyak. sampai tingkat RT. Wah. Ya gitu ya. Iya. Cuma ada beberapa daerah misalnya ada satu kecamatan yang memang warganya satu RW banyak, Betul. lebih 150, itu jadi kendala buat kami. Iya. Jadi kami harus mapping lagi tenaga-tenaga khususnya yang kadar pendata. Kadar pendata itu adalah pos KB dan tenaga-tenaga kader yang kita libatkan. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Betul. Tinggal nanti masyarakat bagaimana terbuka memberikan data. Ya. Nah, ini yang diharapkan, keterbukaan ini akan di sini ada gambaran tentang keseluruhan. Nah kemudian juga mekanisme di tingkat kecamatan kita ada yang namanya manajer. Ada manajer pengelolaan pendataan, itu di satu kecamatan satu kita arahkan untuk korlap. Jadi 7 korlap kita fungsikan sebagai manajer pendataan di tingkat kecamatan. Kemudian ada manajer data, itu juga ada operator di balai penyuluh, itu terdiri dari 7 orang. Dan supervisor di satu kelurahan 1 orang. 3. Nah semua data tenaga ini udah kita kirimkan, koordinasikan ke provinsi dan ke pusat. Ya, Pak, ya? Sudah. Nah nanti ada tahap-tahapan nanti fix untuk pelatihan. Nah kemudian mekanisme yang kita lakukan di Kota Sukabumi adalah karena ini daerah perkotaan dan websitenya bagus lah, ya. Jadi kita menggunakan handphone. Jadi menggunakan Google Forms Ya, atau Google Form. aplikasi Pak? Aplikasi. Jadi diskusi langsung entry selesai. Oh ya. Jadi seperti itulah program yang dijalankan, kemudian datanya akan lebih mudah dikirim ya Pak. Betul, ya, dengan sistem yang digital mungkin ya Pak ya. Baik. Jadi mitra sehat, pendataan ini tidak hanya dilakukan oleh petugas ya Pak ya, tapi melibatkan masyarakat juga. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Asep, jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oke Pak, nah tadi sudah sedikit menyimak juga tentang paparannya. Kira-kira nih Pak, sebagai masyarakat gitu ya, apa sih yang perlu dipersiapkan ketika ada petugas sensus gitu? Kadang kalau misalnya masyarakat nih didatengin gitu ya sama petugas sensus kan biasanya suka rada-rada yang ke satu deg-degan ya, yang kedua bertanya-tanya, duh kenapa sih harus didatengin gitu, terus yang ketiga kadang apa mau dapat bantuan? Nah itu Pak, jadi kira-kira nih itu untuk mengkelirkan juga ya bagi masyarakat semua, jadi nanti nggak kaget ya kalau misalnya kedatangan kader yang mau mendata, naon sih nanya-nanya gitu ya. Nah kira-kira apa sih Pak yang harus dipersiapkan oleh masyarakat? Jadi pada dasarnya memang masyarakat tidak banyak yang harus dipersiapkan. Yang penting bagaimana kita
karena ini basisnya keluarga, berarti data keluarga. Data keluarga Kakak, ya. mungkin KTP, Iya. istrinya gitu ya. Mhm. Jadi keberadaan anggota keluarga ini misalnya Mhm. ada apakah udah lengkap, punya nik atau apa, Iya. itu kan ketahuan. Iya. Karena ini datanya diupload. Mhm. Siapa anggota keluarga langsung dengan niknya di entry. Oke. Iya, Jadi betul. tidak ada yang terlewat. Mhm. Nah, mungkin ya mohon maaf, barangkali kalau di masyarakat ada masyarakat belum punya kakak, Betul, Pak. belum punya identitas, Iya, segeralah betul. segera memperbaiki atau memperbarui database-nya. Iya. Itu data. Nanti ya petugas ya langsung itu dia Mhm. keluarganya apa langsung nick-nya dimasukkan atau Oke. nomor kepala keluarga kartu keluarga ya. Kartu Ya, kartu keluarga. keluarganya itu. Jadi langsung ketahuan. Mhm. Di NT permasalahannya tiap orang. Jadi ini sangat detail ya. Sangat detail. Banyak sekali manfaatnya yang akan nanti diperoleh bukan bantuan, Nah, tapi itu. bukan mau dikasih uang, tapi bagaimana program ke depan. Mhm. Karena masalah di setiap keluarga akan teridentifikasi. Iya. Jadi kita program pemerintah ya sebagai Mhm. bahan perencanaan ke depan. Iya. Itu kan jelas. Iya, betul. Kalau keluarga ini misalnya satunya ada yang stunting, berarti Iya. kan dia kena program itu. Iya. Atau mungkin ada yang kurang sehat, Mhm. juga program perencanaan. Atau mungkin bantuan sosial Iya. masuk Iya. juga. Itulah gambaran umum ya. Kemudian waktunya nih Pak, Ya. waktunya kira-kira waktunya berapa lama? Kemudian misalnya ada sasaran yang pada saat surveyor datang itu tidak ada. Tidak ada, Nah, betul. kira-kira harus lapor atau harus datang kemana atau menunggu saja nanti akan didatangi lagi? Ya. Jadi menurut jadwal yang sudah diprogram itu dilaksanakan dari April sampai Agustus. April sampai Agustus ya Pak? Tapi survei di lapangan itu hanya 1 bulan April penuh ya. Nah, jadi masyarakat para yang belum terdata bisa, karena ini kan tadi petugas pendaftaran kan ada di tempat beliau, Iya. di tempat masyarakat, Setempat gitu, dari Pak. setempat, jadi gampang kapan bisa ditemui dan sebagainya. Sehingga pada bulan April itu pendatanya selesai. Mei nanti udah mulai pengolahan dan sebagainya dan Oke. sebagainya. Jadi finishingnya rencananya program tes sampai dengan Agustus. Jadi nanti udah masuk nasional. Jadi kalau untuk full didatangi oleh surveyor itu sekitar bulan April, Bulan April, ya Pak. betul. Kemudian jangan takut juga kalau misalnya pada saat surveyor datang itu nggak ada di tempat Betul. gitu, karena memang surveyornya juga Ada di tempat setempat sendiri, juga, iya. jadi nanti bisa diselesaikan gitu ya. Iya. Kapan sempatnya, Iya, betul. kemudian nanti intinya sih jangan sampai terlewat ya Pak. Betul. Ya, mungkin ini dia kami semuanya dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat berharap satu dukungan penuh dari masyarakat. Ya. Karena ini tadi ini untuk masyarakat juga minimal itu. Kemudian juga nanti petugas pendata kita persiapkan, kita latih dan sebagainya. Baik dari petugas pendata, supervisor dan manajer itu mungkin dalam waktu beberapa saat yang akan datang kita satukan suara. Satukan. Jadi acara tagline-nya bersiap, bersinergi, mensukseskan PK 2021, membangun basis data keluarga Indonesia berkualitas. Tentunya sampai berjumpa kembali ya Pak, tentunya di Ya. perbincangan kita di yang lain kesempatan. Oke, akhirul kata saya Ira dan juga Pak Asep Sunarja. Iya, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.